Gubernur buka sidang Sinode Gemibem, ajak warga rawat kerukunan. Dukung Gamas, Bupati Kandoli antar buah hati ke sekolah. Geliat Porserosi, Palu, jaring atlet muda sepatu roda. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Ira Mato, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pagi ini, Saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado berhasil menggagalkan peredaran 367 paket narkotika jenis sabu seberat 218 gram. Ini adalah pengungkapan kasus narkoba periode Juni tahun 2026. Hal ini disampaikan Kapolresta Manado saat konferensi pers Jumat sore pekan lalu. Keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba selang periode bulan Juni tahun 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba Kompol Hilman Muthalib. Kasus pemberantasan narkoba di Kota Manado bisa terungkap baik pemakai narkoba hingga bandar sabu lintas provinsi. Dalam gelar kasus, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid didampingi Kasih Humas Polresta Manado itu Agus Haryono memaparkan hasil pengungkapan 6 kasus tindak pidana narkotika dan peredaran obat keras yang berhasil diungkap Satres Narkoba selama periode Juni 2026. Selain menggagalkan peredaran 367 paket narkotika jenis sabu seberat 218 gram serta 683 butir obat keras jenis 3-Xpenidil, polisi juga sudah mengamankan 6 tersangka. Manado selama bulan Juni 2026 diterapkan pasal bagi tersangka, keempat tersangkanya, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Kapolresta juga mengungkapkan secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026, Satres Narkoba Polresta Manado telah berhasil mengungkap 27 kasus yang terdiri dari 18 kasus narkotika dan 9 kasus peredaran obat keras. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dari Makassar, Saudara, personel unit Opsnal Reskrim Polsek Biring Kanaya menangkap seorang pria terkait kasus dugaan pencurian kabel listrik di proyek pembangunan sekolah rakyat pada 9 Juli 2026 di kawasan Gor Sudiang, Jalan Pajayang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Korban mengalami kerugian mencapai Rp2.700.000. Kasus ini terungkap setelah petugas keamanan proyek melakukan pemeriksaan terhadap tas bawaan para pekerja proyek. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 6 potong kabel listrik di dalam tas milik terduga pelaku Eva dan 3 potongan kabel di dalam tas milik terduga pelaku lainnya H, serta 3 potongan kabel lainnya di dalam tas milik S. Kabel-kabel tersebut diketahui merupakan milik perusahaan pelaksana proyek di Mahajaya Multisinergi yang diduga diambil tanpa izin dari pihak perusahaan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp2.742.500. Menindaklanjuti laporan tersebut, Opsnal Polsek Biringin Kanaya berhasil mengamankan pelaku Sultan di Jalan Boong Jambu, Kelurahan Taman Gapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan pelaku mengakui turut berada di lokasi kejadian dan ikut melakukan pencurian kabel milik perusahaan.
Benar kami Polsek Biringkanaya telah melakukan pengungkapan dan mengamankan lelaki saudara S yang melakukan pencurian kabel di Gor Sudiang di tempat pembangunan untuk sekolah rakyat. Jadi untuk pelaku yang sudah diamankan oleh Polsek Biringkanaya sudah 2 orang, satu inisial F, yang terakhir yang kami amankan S, dan yang masih dalam pengejaran. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang lagi terduga pelaku. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pria yang diduga menjadi pengedar sabu jaringan lapas dibekuk tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra. Pelaku menyembunyikan sabu yang dimilikinya sebanyak 9 sachet siap edar di semak-semak depan rumah. Inilah video penangkapan seorang pria yang diduga menjadi pengedar sabu jaringan lapas yang dilakukan tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara pada Jumat malam 10 Juli 2026. Pelaku inisial AN yang ditangkap menyembunyikan sabu miliknya di semak-semak di depan rumahnya sebanyak 9 saset siap edar dengan berat total 25,51 gram. Usai ditangkap, pelaku AN kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Tenggara guna menjalani pemeriksaan intensif. Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara Kompol Reda Irfanda mengatakan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan masyarakat di sekitar Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang resah dengan maraknya peredaran narkoba. Mendapat laporan itu kemudian dilakukan penyelidikan dan menangkap pelaku saat hendak mengedarkan sabu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku memperoleh barang haram itu dari seorang yang diberi nama Bos yang diduga berada di salah satu lapas di Sulawesi Tenggara untuk kemudian diminta untuk mengedarkannya. Awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang keresahan di sekitar SPBU Agoya, Kecamatan Poasia. Kemudian setelah anggota melaksanakan lidik, dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan badan, kemudian kendaraan yang dilakukan kepada saudara AP. Kemudian pada saat itu anggota tidak menemukan untuk BB, kemudian dilakukan pengembangan, kemudian akhirnya dilakukan pengecekan HP, didapat bahwa narkotika jenis sabu seberat 25,52 disimpan di semak-semak di depan rumah daripada pelaku AP. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan guna mengungkap pemasok barang haram kepada pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun sesuai Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Cakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, aksi kejar-kejaran disertai rentetan tembakan mewarnai penangkapan seorang buronan kasus penganiayaan berat di Kota Kendari pada Jumat malam 10 Juli 2026. Terduga pelaku yang belakangan diketahui sebagai bandar sabu itu diringkus setelah mobil yang dikendarainya menabrak pagar rumah warga. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RM alias Caca yang berakhir dramatis di Kelurahan Randouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Saat petugas mengepung lokasi persembunyiannya, pelaku berusaha kabur menggunakan mobil Honda Civic warna putih bersama seorang wanita yang diduga kekasihnya. Dalam upaya melarikan diri, mobil yang dikendarai pelaku hilang kendali dan menabrak pagar besi rumah milik warga. Melihat pelaku masih berusaha kabur, petugas langsung mengejar dan melepaskan rentetan tembakan peringatan ke udara. Setelah mobil terpojok, tim Buser 77 Satuan Reskrim Polres Kendari langsung mengepung kendaraan dan memaksa pelaku keluar sebelum akhirnya diborgol di lokasi kejadian. Dalam penggeledahan, polisi menemukan berbagai senjata tajam yang diduga digunakan pelaku, di antaranya badik, keris, parang, celurit, pisau dapur, tombak, ketapel, senapan angin modifikasi, 1 butir amunisi kaliber 5,5 mm. Petugas juga menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram, uang tunai Rp580.000 dan 3 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Hasil penggeledahan kami dapati parang senjata tajamnya. Saat kami mau melakukan pendekatan dan penangkapan terhadap si tersangka, dia mau mengambil
parang tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap kami. Yang dimana kami berhasil mengamankan duluan si tersangka dari pintu supir mobil tersebut yang mobil Civic warna putih. Akhirnya kami penggeledahan, didapati di kantong sebelah kanannya 2 plastik narkoba. Kemudian di sebelah kantong kirinya kami dapati uang sebesar 580.000. Itu merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis sabu. Akhirnya dengan hasil penggeledahan di mobil dan di badannya, kami melaksanakan penggeledahan di rumahnya pribadi. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut atas kasus penganiayaan berat dan dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, informasi sikapi soal antrean BBM, Pemprov pastikan stok solar cukup. Kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Antrian panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado dalam sepekan terakhir. Kendaraan-kendaraan tersebut mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Beginilah pemandangan di sejumlah SPBU di Kota Manado. Puluhan kendaraan terpaksa mengantri selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Berdasarkan pantauan pada Sabtu 11 Juli 2026, antrian panjang terutama terjadi di SPBU Mulalayang, SPBU Sario, dan SPBU Winangun. Menurut supir-supir pengangkut barang dan bus lintas provinsi, antrian panjang seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Manado, melainkan hingga di daerah lain seperti Gorontalo dan Palu. Terganggu sekali, so bikin rugi waktu, antri ini punya terganggu sekali. Ini hampir di semua SPBU Om Singa begini atau? Semua, malahan cuma di Malayang sini yang masih boleh dapat. Kalau daerah Kapitu atau Amurang dan Bahara mau dapat lagi. Ini kendaraan datang dari mana? Palu. Dia di Palu isi full berarti. Sampai di sini baru antri lagi. Tambah lagi. Bulan Palu tambah lagi. Kalau dari Palu kondisi kurang lebih begini lagi Om? Iya. Antrian boleh berapa lama? Ini saya baru 1 jam. Melalui pesan tertulis, Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut, Resa Dotulong menyatakan salah satu penyebab antrian adalah karena banyaknya pengguna Dexlite yang beralih menjadi pengguna solar pasca kenaikan harga Dexlite di bulan lalu. Kendati demikian, Resa memastikan stok solar yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, meski membenarkan adanya peningkatan serapan solar dalam 2 bulan terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan stok solar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dengan adanya antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Kepala Biro Ekonomi Sulut, Resa Dotulong memastikan pemerintah terus memantau situasi antrian di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Ia juga menyebut bahwa stok solar di Sulawesi Utara masih cukup untuk memenuhi kebutuhan, meski terjadi lonjakan serapan dalam 2 bulan terakhir. Resa mengatakan stok solar per tahun 2026 mencapai 162 kiloliter, lebih tinggi dari realisasi di tahun 2025. Kita lihat kuota untuk tahun 2026, khususnya untuk minyak solar, kita ada di angka 162.320 kiloliter. Jadi kalau kita bandingkan memang dibandingkan tahun 2025 itu masih di atas. Jadi kuota kita untuk tahun 2026 ini masih di atas realisasi 2025. Walaupun memang kita cermati realisasi di beberapa bulan sejak kenaikan harga Dexlite ini terjadi peningkatan. Resa menjelaskan hingga Juni 2026, total realisasi solar telah mencapai 51% atau sekitar 83.000 liter solar. Dengan adanya peningkatan realisasi dalam bulan terakhir, 13.000 kiloliter per bulan menjadi 14.000 kiloliter. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyebut antrean terjadi karena sejumlah pemilik kendaraan yang menggunakan Dexlite kini beralih menggunakan BBM jenis solar akibat adanya kenaikan harga Dexlite. 2 pekan belakangan, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado masih terus terjadi. Pantauan pada 13 Juni 2026, salah satu antrean terpanjang terjadi di SPBU Sario dan SPBU Malalayang. Antrean kendaraan ini dikeluhkan oleh para pengemudi kendaraan pengangkut barang karena dinilai mengganggu proses distribusi barang. Iya, tiap hari. Semua Pertamina. Ada solar. Cuma dia kan antrian. Kendaraan kan banyak. Pokoknya semua Pertamina sama antrian. Cuma dia ada yang belum ada pengisian. Kalau pengisian kosong atau dicari. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyebut antrian di SPBU terjadi karena adanya perubahan penggunaan BBM jenis solar oleh warga yang sebelumnya menggunakan Dexlite. Jadi kenaikan harga Dexlite menyebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang mengantri di SPBU. Kita cermati memang perbedaan harga dari solar bersubsidi dan Dexlite ini kan sangat besar, sehingga dahulu ya kendaraan-kendaraan yang menggunakan Dexlite itu berpindah ke solar. Selanjutnya ada juga kendaraan-kendaraan yang dulu terblokir, itu sudah dibuka blokirnya, sehingga menambah lagi jumlah kendaraan yang mengantri membeli solar. Reza juga menyebut pemerintah provinsi telah mulai mengambil langkah dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi melalui kerjasama dengan pihak kepolisian. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Musim kemarau, Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado menghimbau seluruh masyarakat agar mengantisipasi kebakaran. Warga juga diminta agar tidak membuka lahan dengan membakar sembarangan. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pemadam Kebakaran menghimbau kepada masyarakat waspada menghadapi musim kemarau. Di saat musim kemarau yang harus diwaspadai ancaman kebakaran, olehnya perlu mendapat perhatian, diantaranya memastikan barang listrik tidak terpasang saat meninggalkan rumah. Di musim kemarau ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Baik Pak Jimmy, jadi kemarin kami baru memadamkan lahan kosong juga di Winangun, terbakar karena mereka membakar sampah, menjalar. Kami menghimbau agar supaya masyarakat ketika membuka lahan atau membakar sampah dapat menjaga dan tidak membakar sampah sembarangan, karena sesuai dengan aturan sampah itu tidak dibakar. Dan untuk membuka lahan seperti Pak Jimmy sampaikan, kami harapkan tidak membakar untuk membuka lahan dalam rangka berkebun atau dan sebagainya, Pak. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Manado terus melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat. Pemkot Manado juga berharap seluruh warga dapat lebih waspada dan turut serta dalam upaya pencegahan bencana demi menjaga keselamatan bersama. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dukung Gamas Bupati Kandoli antar buah hati ke sekolah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara secara resmi mendukung penuh pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Mitra. Sebagai wujud nyata dukungan atas program tersebut, Bupati Ronald Kandoli meluangkan waktu di tengah kesibukannya mengantar anak terkasih Raffi Kandoli ke sekolah di SD Gemim Ratahan Senin pagi. Inilah suasana saat Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli mengantar anak lelakinya masuk sekolah di tahun ajaran yang baru. Nampak keceriaan di wajah Raffi Kandoli, siswa SD Gemim Ratahan saat ayahnya mengantar langsung ke sekolah. Sebaliknya wajah orang nomor 1 di Minahasa Tenggara ini begitu sumeria bisa mengantar langsung si buah hati ke sekolah. Di kesempatan itu sebagai kepala daerah, Ronald Kandoli menyapa para siswa dan guru sekaligus memberikan motivasi kepada mereka.
Bupati bilang program Gamas sangat bagus karena melalui gerakan ini, para ayah diajak untuk hadir dan mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru karena dapat memperkuat kedekatan emosional, meningkatkan rasa percaya diri anak, serta menciptakan kenyamanan dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga membuka secara resmi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara SMP Negeri 2 Amurang Kabupaten Minahasa Selatan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menerapkan program gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah atau Gamas. Nampak suasana di hari pertama masuk sekolah di halaman depan SMP Negeri 2 Amurang diwarnai para bapak-bapak atau orang tua murid yang mengantar anaknya masuk sekolah. Kehadiran mereka disambut dengan tarian kawasaran yang berasal dari murid-murid setempat. Selain itu, para guru pengajar tak ketinggalan menyambut kedatangan calon siswa kelas 7 yang berjumlah 160 orang ini. Menurut Kepala Sekolah, bahwa program Gamas mendorong para ayah untuk ikut serta mendampingi anak secara langsung demi membangun rasa aman dan kedekatan emosional. Kemudian selama 5 hari ke depan, calon siswa akan menerima bekal pembelajaran dengan 3 program penerapan MPLS Rama, yakni Rama Anak, Rama Lingkungan, dan Rama Budaya. Diawali dengan Gamas, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dan saat ini kami melaksanakan MPLS selama 5 hari dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 17 Juli 2026, dan kami melaksanakan MPLS Rama. 3 faktor di MPLS Rama, yaitu Rama Anak, Rama Lingkungan, dan Rama Biaya. Rama Anak menandakan bahwa tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada bulian ataupun perpajakan di antara sesama siswa maupun dari kakak kelas ke adik kelas. Kepala sekolah setempat berharap tentunya MPLS menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif dan bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan teman dan fasilitas baru dan mengenali potensi diri serta menumbuhkan karakter positif tanpa adanya unsur negatif seperti halnya perpeloncoan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan siswa Sekolah Dasar Impres Ranowangko 2 Kabupaten Minahasa kini menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di rumah milik hukum tua desa setempat karena sekolah mereka sedang direvitalisasi oleh pemerintah. Inilah suasana hari pertama masuk sekolah puluhan siswa Sekolah Dasar Impres Ranowangko 2, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Para siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD ini memulai tahun ajaran baru kali ini dengan belajar di luar gedung sekolah karena pembangunan sekolah mereka tengah direnovasi melalui program revitalisasi Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SD Negeri Impres Ranowangko 2 Novi Lady Nender bilang, program revitalisasi SD Impres Ranowangko 2 mulai bergulir sejak Juni 2026 dan dijadwalkan rampung pada Desember 2026. Dalam program revitalisasi satuan pendidikan yang dilakukan dengan metode swakelola ini, seluruh bangunan ruang kelas yang berjumlah 6 unit, termasuk toilet dan ruang administrasi, sedang dalam proses renovasi yang membuat kegiatan belajar mengajar tak bisa dilakukan di dalam ruang kelas. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar dengan meminjam ruang hukum tua desa setempat yang secara sukarela memberikan tumpangan. Pihak sekolah sangat bersyukur kepada Tuhan karena mendapat bantuan revitalisasi SD tahun 2026. Ada beberapa menu yang akan direvitalisasi ini, yaitu pertama rehabilitasi. Ada ruang kelas 1 sampai kelas 6, toilet 3 ruang tapi 1 bilik, rehabilitasi untuk administrasi. Jadi untuk administrasi, dan ada ruang baru yaitu ruang perpustakaan dan ada ruang perpustakaan dan ruang UKS.
Pantauan Kompas TV, kegiatan belajar mengajar dimulai seperti jadwal biasanya pukul 7.00 WITA, diawali dengan baris berbaris dan olahraga pagi bersama. Salah satu siswa mengaku tetap antusias dan semangat mengikuti proses belajar mengajar meski dengan suasana berbeda. Kenapa belajar bukan di sekolah? Sekolah lagi direnovasi. Orang hari pertama sekolah, bagaimana rasanya melihat dan suasananya belajar di tempat yang bukan ruang kelas? Suasananya menjadi lebih berbeda daripada di ruang kelas. Masih sementara MPLS. Oh, MPLS. Bagaimana perasaannya belajar saat ini? Senang. Selain merenovasi 6 unit ruang belajar, program revitalisasi sekolah ini akan menambah fasilitas bangunan baru, yakni 1 unit ruang unit kesehatan sekolah atau UKS dan 1 bangunan perpustakaan, serta penataan lingkungan meliputi pagar dan drainase sekolah. Adapun total anggaran revitalisasi senilai 1,7 miliar rupiah. Yana Mekasingel, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara di Manado, saudara, program revitalisasi sekolah yang digagas oleh pemerintah mulai direalisasikan. Salah satunya di SMA Katolik Santo Thomas Aquino di Kota Manado. Pihak sekolah menyebut proses revitalisasi akan berlangsung selama 120 hari kerja dengan biaya mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah. Proses revitalisasi sekolah di SMA Katolik Santo Thomas Aquino Manado ini mulai dilaksanakan sejak 29 Juni 2026. Pihak sekolah menjelaskan perbaikan akan dilakukan selama 120 hari kerja dan diperkirakan rampung pada 29 Oktober 2026. Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Thomas Aquino, Yosepin Samiran menyebut perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah disampaikan kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latupul Hayat, pada bulan April yang lalu. Rehabilitasi pertama yaitu rehabilitasi ruang kelas. Jadi ada 3 ruang kelas, kemudian ada 1 laboratorium besar, ada 1 ruang perpustakaan, ada 1 toilet. Adapun untuk pembangunan baru itu yaitu laboratorium STEM yang akan dibuat, dan semuanya itu tentunya dilaksanakan dengan hal-hal baik dalam pembinaan supaya sekolah kita boleh menggunakan. Di tengah aktivitas pengerjaan, Yosepin memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap akan berjalan dengan lancar. Pihak sekolah telah mengatur ruang belajar yang difokuskan di ruang lantai 1. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Gubernur buka sidang Sinode Gemibem, ajak warga rawat kerukunan. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus membuka pelaksanaan sidang sinode Gereja Masehi Injili Bolang Mongondo atau Gemibem yang ke-60 di Gereja Gemibem Sion Pino Galuman Bolaang Mongondo, Senin 12 Juli 2026. Sidang Sinode Gemibem yang ke-60 resmi dimulai dan dipusatkan di Gereja Gemibem Sion Pino Galuman Bolaang Mongondo, Senin 12 Juli 2026. Sidang Sinode akan berlangsung selama 6 hari, diikuti kurang lebih 1.000 peserta, dan akan memilih Ketua Sinode Gemibem beserta pengurus Sinode Gemibem di periode yang baru. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang membuka secara langsung pelaksanaan sidang Sinode Gemibem ini datang bersama jajaran pemerintah provinsi. Dalam sambutannya, Gubernur Julius mengajak Gemibem untuk merawat dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Bolaang Mongondo. Yang ada di Bolaang Mongondo waktu itu, hari ini sudah di Bolaang Mongondo Raya di 5 kabupaten kota tersebar, ya, untuk mari sama-sama kita rawat, kita jaga, ya, untuk selalu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi untuk kita semua, terima kasih para pendeta di semua wilayah, di semua jemaat, ya, kurang lebih 188 jemaat, 22 wilayah. Tentunya kebersamaan ini menjadi
pegangan kita, pedoman kita untuk turut serta dalam pembangunan. Sementara itu, Ketua Panitia Sinode Gemibem yang ke-60 Doni Lumenta juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Julius yang mendukung penuh terlaksananya sidang ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang hadir di sini, tak istimewa Gubernur Sulawesi Utara beserta dengan rombongan yang telah memenuhi undangan kami panitia untuk hadir dalam kegiatan ini. Ini merupakan bukti nyata dukungan pemerintah provinsi dalam pembangunan sumber daya manusia, peningkatan dan pembinaan mental dan spiritual bagi jemaat yang ada di gereja Masjid Jilul Bola Mondo dan seluruh masyarakat. Gubernur juga berharap sidang Sinode Gemibem ke-60 ini mampu mengambil keputusan yang bijak demi masa depan pelayanan Gemibem di masa yang akan datang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, Saudara, meski target penyelesaian proyek bendungan Bulango Ulu kembali molor setelah 3 kali mengalami penundaan, namun proyek strategis nasional ini kini ditargetkan akan rampung pada akhir 2026. Hal ini terungkap saat rombongan Ombudsman Republik Indonesia mengunjungi salah satu proyek strategis nasional itu. Proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu yang dimulai sejak tahun 2019 kembali mengalami perubahan target penyelesaian. Hingga saat ini progres pembangunan diklaim telah mencapai sekitar 95%. Bendungan ini diklaim memiliki daya tampung sekitar 140 juta meter kubik air dan mampu mengurangi risiko banjir serta mengairi ribuan hektar lahan pertanian. Meski demikian, penyelesaian proyek belum dapat dilakukan karena terkendala pembebasan lahan dan belum cairnya seluruh anggaran pembangunan. Perubahan kontrak kami diperpanjang sampai dengan tahun 2027. Mungkin dari teman-teman media sudah tahu dengan adanya efisiensi saat ini. Ini dengan adanya efisiensi berpengaruh juga pada pelaksanaan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Kalau sesuai kontrak di 2,4 triliun, dengan sisa sekarang kurang lebih 1,9 yang sudah terrealisasi. Apa sebenarnya tantangan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan? Tadi juga sudah disampaikan Ombudsman, tadi hambatan kami menyangkut X-Trans ya, bukan lagi Trans, X-Trans. Ini alhamdulillah dari pihak aparat penegak hukum, kemarin kami sudah rapat bersama, itu membentuk Satgas untuk pengecekan langsung di lapangan. Kalau untuk pembayaran ini sementara berlanjut. Sementara Ombudsman Republik Indonesia saat berkunjung ke lokasi proyek bendungan memastikan pembangunan proyek strategis nasional ini berjalan sesuai rencana dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bulango Ulu ya, kami ingin memastikan yang menjadi program prioritas nasional Pak Presiden itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Ini progresnya sudah 95% ya, masih ada beberapa kendala. Kita harapannya agar bendungan ini bisa selesai tepat waktu sehingga manfaatnya dari bendungan itu bisa secepatnya dirasakan oleh masyarakat Gorontalo. Proyek Bendungan Bulango Ulu menghabiskan anggaran sekitar 2,46 triliun rupiah. Bendungan ini juga nantinya berfungsi sebagai pengendali banjir serta pembangkit listrik. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara optimis realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2026 akan mencapai target. Hingga akhir Juni 2026, realisasi APBN di Sulawesi Utara telah mencapai 9,80 triliun rupiah atau sekitar 50% dari total pagu tahun 2026. Optimisme tersebut disampaikan oleh Wahyu Prihantoro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara, saat menggelar pertemuan dengan awak media pada Jumat 10 Juli 2026. Wahyu meyakini hingga akhir tahun 2026, realisasi APBN di Sulawesi Utara akan mencapai lebih dari 19 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi APBN telah mencapai 9,80 triliun rupiah atau sekitar 50% dari total pagu, sehingga target akhir tahun dinilai masih sangat memungkinkan untuk dicapai.
Untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal, pihaknya akan terus mendorong peningkatan belanja pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu yang kita lihat, makanya kita akan yakin dengan catatan kita di semester 1 aja sudah 50 sesuai dengan target kita. Ini mudah-mudahan ke belakang ya, triwulan terakhir itu bisa kita penuhi. Tapi bukan berarti kita terlena, yaitu tadi ada langkah-langkah kita lakukan. Tadi kita monitoring terus, priorisasi terutama kepada KL-KL 10 besar yang anggarannya besar, kepada KL-KL yang prioritas presiden, dan terutama tidak lupa KL-KL yang memang dari sisi potret kita perlu kita asistensi tata kelolanya. Menurut Wahyu Prihantoro, kinerja positif APBN yang didukung optimalisasi pelaksanaan APBD akan mampu menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pihaknya akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pergantian kepemimpinan di Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara berlangsung penuh hikmat dan syarat nuansa adat. Tradisi khas Bolang Mongondo, itum-itum dan tweetan mewarnai proses penyambutan Kapolres baru, AKBP Abdul Kholik yang menggantikan AKBP Irwanto. Welcome and farewell parade pucuk pimpinan Kapolres Kota Mobagu digelar di halaman Mapolres Kota Mobagu. Prosesi ini diawali dengan penyambutan terhadap AKBP Abdul Kholik bersama ibu dengan menggunakan adat itum-itum dan tweetan sebagai simbol penghormatan dan penjemputan kepada pimpinan baru yang akan mengemban tugas di wilayah Kota Mobagu. Suasana berubah haru saat AKBP Irwanto bersama ibu berpamitan kepada seluruh personel. Satu persatu anggota disalami dan dipeluk sebagai ungkapan terima kasih atas kebersamaan serta kerjasama selama kurang lebih 2 tahun memimpin Polres Kota Mobagu. AKBP Abdul Kholik bilang, selain menegaskan akan melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis pejabat sebelumnya, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Mobagu. Tentu kami sebagai warga baru yang memasuki wilayah tugas baru sesuai dengan adat dan istiadat, kita akan junjung tinggi, kita mohon dukungan, bantuan, partisipasi dari seluruhnya, kawan-kawan media, para tokoh, para pejabat, warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Apa yang sudah ditorehkan oleh AKBP Irwanto SIK MH, jadi apa yang program-program yang dikerjakan di Kota Mobagu ini, wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, kita pun sama-sama mensukseskan. Dan apa yang sudah di Dharma Baktikan oleh Pak Irwanto, kita berkomitmen untuk segala kebaikan, kita jaga, kita tingkatkan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan kepemimpinan yang baru, masyarakat berharap Polres Kota Mobagu terus menghadirkan pelayanan terbaik serta mampu menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Beralih ke Minahasa Utara, Saudara. Anggota Polwan Polres Minahasa Utara menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional. Cynthia Henry sukses melakukan aksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 lalu. Cynthia Henry menjadi satu-satunya bayangkari yang ikut berpartisipasi dalam ajang terjun peringatan di HUT Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 lalu. Sebelum terjun dari pesawat, Cynthia melakukan persiapan yang sangat matang. Ia memeriksa semua prosedur keselamatan dengan teliti agar penampilan berjalan lancar. Semua peralatan wajib dalam kondisi yang sempurna. Cynthia merasa sangat bersyukur mendapatkan kepercayaan yang luar biasa ini. Selain membawa nama daerah, ia juga memikul tanggung jawab besar sebagai satu-satunya utusan Bayangkari. Momen ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Pertama tentunya fisik, selain itu foto dari perlengkapan yang digunakan berupa parasut harus dicek kembali, kelipatannya baru bisa digunakan dan bisa melaksanakan penerbangan. Untuk
untuk atlet terjun Bayangkara sendiri itu yang terjun payung memang cuma saya sendiri yang di Indonesia. Se-Indonesia memang sendiri. Jadi perasaan saya tentunya sangat bangga dengan kepercayaan bahkan kesempatan yang bisa diberikan ini. Oke, sejak tahun berapa itu? Tahun 2012 awal mula menjadi penerjun. Waktu itu pas ada perekrutan atlet sulut dan mengikuti tesnya sehingga lolos dan melakukan pendidikan di Bandung. Pada momen acara HUT Bayangkara tersebut, Cynthia tampil secara mandiri di udara. Aksi solo tersebut merupakan bagian dari demonstrasi ketangkasan para penerjun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami segera kembali dengan informasi olahraga, diantaranya pengurus daerah pencak silat militer Sulut Gorontalo dikukuhkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pengurus Kota Persatuan Olahraga Sepatu Roda Porserosi Palu, Sulawesi Tengah terus berupaya menjaring bibit atlet muda sepatu roda potensial. Salah satunya lewat gelaran turnamen sprint 100 meter yang berlangsung di kawasan Penggaraman Talise pada Minggu pagi. Minggu pagi, kawasan Jalan Penggaraman Talise, Kota Palu, riuh oleh gesekan roda dari puluhan atlet cilik yang beradu cepat. Ini adalah bagian dari event Porserosi Kota Palu yang menggelar lomba sepatu roda sprint 100 meter. Sebanyak 23 peserta unjuk gigi yang dibagi dalam 3 kategori. Mulai dari kategori pemula hingga kelompok umur 2014 hingga 2020. Menggunakan sistem gugur dengan adu cepat secara head to head, atmosfer kompetisi berlangsung sengit dan mengurai fokus. Tak hanya peserta, ketegangan juga dirasakan oleh para orang tua yang terus bersorak memberikan dukungan di pinggir trek mereka. Bisa disyukuri bahwa pemerintah atau KONI sudah melihat bahwa potensi-potensi anak kami ini untuk inline skater atau sepatu roda ini sudah ada ruang lah untuk berprestasi. Nah, apalagi kan ini olahraga berprestasi ya. Semoga kedepannya sudah ada untuk perbaikan arena yang paten Pak ya, seperti itu kedepannya agar supaya anak-anak kita bisa lebih berprestasi untuk mewakili Sulawesi Tengah. Meski gelaran berlangsung lancar, pihak Porserosi Kota Palu tidak menapik adanya tantangan besar, khususnya di sektor infrastruktur. Hingga saat ini Kota Palu belum memiliki arena balap yang representatif. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka menjaring atlet-atlet berprestasi khususnya di usia dini di Kota Palu. Harapan kedepannya adalah banyaknya dibentuk nanti para klub-klub sepatu roda di Kota Palu. Mungkin setelah ini kami nanti akan melaksanakan lagi kegiatan yaitu skateboard competition di Kota Palu. Berkaitan dengan infrastruktur khususnya untuk sepatu roda ini memang bukan kurang, memang hari ini belum ada tempat khusus yang disediakan. Para juara berhak membawa pulang medali, sertifikat, dan uang pembinaan. Sementara itu, seluruh partisipan lainnya tetap dianugerahi sertifikat penghargaan sebagai pemacu motivasi. Selain piala dan medali, ajang ini diharapkan menjadi pemetik semangat bagi Metro Sideros muda asal Sulawesi Tengah agar mampu berpartisipasi di kancah nasional. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pengurus pencak silat militer wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan digelar di Markas Kodam 13 Merdeka dan dihadiri Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PSM Kolonel Infanteri Muhammad Arif Gumelar, dan perwakilan KONI Sulut dan Pemprov Sulawesi Utara. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus memberikan penghargaan kepada pengurus daerah pencak silat militer Sulawesi Utara dan Gorontalo saat pengukuhan pengurus yang berlangsung di Makodam 13 Merdeka Jumat pekan lalu.
Saat menyampaikan sambutan, Maijen TNI Mirsa Agus berpesan kepada seluruh pengurus agar tanggung jawab dan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk membangun serta mengembangkan pencaksilat militer yang mampu memberikan dampak nyata bagi prajurit dan masyarakat. Pengembangan olahraga pencaksilat militer sangat relevan hari ini, mengingat olahraga ini merupakan warisan budaya bangsa yang syarat dengan nilai-nilai keberanian, kedisiplinan, kehormatan, pengendalian diri, sportivitas, persaudaraan, dan jiwa patriotisme. Bahwa ini cabang baru yang dibina oleh Kodam berturut-turut sampai di Mabes Angkatan Darat. Kepada seluruh prajurit saya wajibkan untuk bisa menguasai bela diri pencaksilat militer ini. Makanya tiap pagi sebelum apel diambil 15 menit minimal terus setengah jam, saya minta pemanasan dan minimal gerakan-gerakan dasar, tangkisan dan pukulan bisa. Selamat bekerja untuk semua pengurus, selamat berlatih untuk semua prajurit dan masyarakat yang berkenan ikut gabung ke PSM juga boleh. Segera aktifkan di koramil-koramil ranting sampai ke Kodim, sehingga bisa segera memberikan nama baik Kodam 13 Brigade di Angkatan Darat. Terbentuknya kepengurusan pencaksilat militer ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet dan kader pencaksilat terbaik yang tak sekedar menunjukkan kehebatan, melainkan mampu menjadi prajurit yang melindungi dan mengabdi bagi masyarakat. Dalam pengukuhan kali ini turut ditampilkan berbagai atraksi pencaksilat militer oleh para prajurit TNI di Kodam 13 Merdeka. Di antaranya gerakan pertempuran jarak dekat, demonstrasi ketangkasan ekstrim seperti memecahkan tumpukan bata hebel dan teknik mematahkan besi. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Irama Toy bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.